लाजुम सी तबाह होना। फोन नहीं ना चुक्या तू मेरा, कोई ना, लब तो मैं तेनू लेना ही है। Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali, di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Tabah. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang pria yang tak pernah sampai. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang bernasib malang yang telah ketergantungan pada minuman keras. Dia bernama Ambar yang sudah kehilangan akal sehatnya dan memilih untuk terus hidup dalam alkohol, sehingga Ambar tak pernah malu untuk mengambil uang teman baiknya yang bernama Inder. Ambar terlena dalam kehidupan ilusi yang membuatnya terus terbayang-bayang dengan wajah wanita idamannya yang bernama Raffi, sehingga bukannya mati ataupun pingsan, Ambar yang terluka malah tetap membeli miras, seakan tak peduli lagi kepada dirinya sendiri. Diketahui, Ambar tinggal bersama Inder, karena diduga hanya Inderlah yang menerima keadaannya. Meski banyak hal yang membuat Inder risih, namun Inder tetap berusaha mengingatkan agar Ambar move on dari cinta yang merusak hidupnya, sehingga Ambar dapat melanjutkan karirnya. Karena diketahui Ambar merupakan orang yang cerdas dan berprestasi. Namun semua saran yang diberikan tak merubah apapun selain hanya membuat Ambar semakin menjadi-jadi. Melebihi kasih kepada saudaranya sendiri, Inder selalu menyiapkan segala kebutuhan Ambar sebelum dirinya pergi ke kantor. Saat itu, setelah Inder pergi, Ambar terbangun disertai rasa sakit di ulu hatinya. Hal itu membuat dia tak ada selera untuk makan, selain mencari-cari miras sisa semalam, dan tak diduga inilah yang terjadi. Inder segera membawanya ke rumah sakit, yang saat itu ayah Ambar yang berada di Kanada yang sedang mengurus bisnisnya pun sangat berterima kasih kepada Inder yang telah merawat dan peduli kepada anaknya. Halo Dipti. Bukan hanya itu, Inder rela menunda rapat pentingnya untuk menjaga sahabatnya disertai harapan agar Ambar kembali seperti dahulu, di mana Inder teringat momen bahagia mereka saat menjuarai suatu lomba di sekolahnya. Yang saat itu Ambar menolak ajakan Inder dan satu sahabat lainnya yang bernama Jagi untuk merayakan kemenangan mereka dengan minum bersama, karena diketahui Ambar anti miras dan kebiasaan buruk lainnya. Inder sangat berterima kasih karena Ambar dan ayahnya telah membantu biaya pendidikannya dan berencana melanjutkan kuliahnya. Ambar seorang anak pengusaha kaya raya yang tinggal bersama sang ayah setelah ibunya meninggal dunia. Hubungan mereka sangatlah erat, meski sang ayah sering menangis saat melihat foto mendiang istri tercintanya. Dan itulah sebabnya ayah Ambar sering minum alkohol guna menghilangkan rasa sedihnya saat ingat kepada ibu Ambar. Yang saat itu Ambar tetap menolak ajakan ayahnya untuk minum bersama karena baginya dia akan selalu mengingat dan tak akan melupakan orang yang dia cintai. Di suatu hari, Ambar mengikuti masa orientasi siswa baru yang dipimpin oleh para seniornya. Yang bersamaan dengan itu, Ambar menemukan cinta pertamanya yaitu Raffi, yang sama-sama menjadi pelajar baru di kampus tersebut. Karena baru pertama mencintai seorang gadis, Ambar dibuat halu. Dan sejak saat itu, Ambar terus mengawasi Raffi, sampai-sampai Ambar mengambil tanah bekas tapak kaki Raffi dan menyimpannya di sebuah toples. Setelah sekian lama mengawasi dan mengagumi secara diam-diam, Inder dan Jagi menyarankan agar Ambar segera mengungkapkan perasaannya kepada Raffi sebelum ditikung orang lain.
Namun Ambar tak mampu mengutarakannya dengan alasan jika dia takut kalau Raffi akan menolaknya, sehingga Ambar terus mengagumi Raffi dari kejauhan. Hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu, dan Ambar masih belum juga menyatakan perasaannya dengan alasan yang sama, karena takut Raffi akan menolak cintanya. Namun kedua teman baiknya terus memberinya harapan untuk mendapatkan balasan dari Raffi. Hingga suatu hari, Ambar mengawasi Raffi dan temannya di sebuah toko elektronik, yang saat itu Raffi tak mampu membeli sebuah handsfree yang harganya cukup lumayan mahal, sehingga secara diam-diam Ambar membelinya untuk dijadikan hadiah kepada Raffi. Tak tanggung-tanggung, Ambar menyimpan hadiah tersebut di meja dosen dengan tujuan agar semua siswa tahu jika seseorang sedang mengagumi Raffi. Namun salah satu siswa yang bernama Verinder yang juga menyukai Raffi menganggap jika hal tersebut membuat Raffi tak nyaman, sehingga Verinder bertekad akan memberi pelajaran kepada pengagum rahasia Raffi. Raffi terus bertanya-tanya siapa orang yang memberi hadiah kepadanya dan apa motif orang tersebut. Namun temannya menyatakan jika siapapun orangnya, dia merupakan orang yang sangat mengagumi Raffi dan meminta agar Raffi segera mencari tahu. Meski saat itu Raffi sempat membuang hadiah tersebut, hingga kemudian Raffi sadar dan penasaran mengenai isi dari hadiah itu. Mendengar adanya barang jatuh, Ambar pun bergegas menghampirinya, dan Ambar sangat senang setelah melihat Raffi yang sangat bahagia saat membuka hadiah yang Ambar berikan. Di suatu sisi, Pirender dan teman-temannya tak berhasil menemukan siapa orang yang memberi Raffi hadiah. Dan dia sempat menyangka jika orang tersebut berasal dari kelas lain. Hari-hari Ambar terus diwarnai senyum manis Raffi. Meski saat itu, Raffi tak menyadari maksud dan keberadaan Ambar. Ambar sempat berusaha beberapa kali untuk mengungkapkan perasaannya, namun Ambar sendiri terhalang oleh rasa takut jika Raffi akan menolaknya. Hingga kemudian, Raffi mengutarakan rasa terima kasih di depan semua siswa yang membuat Ambar sangat bahagia. Raffi pun meminta kembali hadiah sebagai pembuktian jika orang yang mengirimnya hadiah kemarin benar-benar mengaguminya. Dan pada akhirnya, Raffi merasa jika orang tersebut benar-benar tulus kepadanya karena telah memberikannya hadiah tanpa tanda jasa, bahkan tak menunjukkan dirinya kepada Raffi. Hingga kemudian Ambar menulis sebuah kata-kata yang meminta agar Raffi mengatakan apapun yang menjadi kemauan Raffi agar Ambar segera memenuhinya. Raffi pun menulis keinginannya di papan tulis kelasnya karena dia yakin jika orang yang mengirimnya hadiah merupakan salah satu siswa dari kelasnya. Ambar pun bergegas membeli hiasan yang diinginkan oleh Raffi, yang saat itu Ambar terus terbayang-bayang dan dihantui oleh keberadaan Raffi di dekatnya. Setelah mendapatkan perhiasan yang cocok, dia segera memberikannya kepada Raffi, sehingga Raffi pun sangat senang dan bahagia. Meski hingga saat itu, Raffi belum mengetahui siapa orang yang mengaguminya. Suatu hari, Inder terus merayu Ambar yang selalu menolak ajakannya untuk minum. Dan pada saat itu, tiba-tiba Jagi memberitahukan jika Verinder telah melamar Raffi. Bahkan, Verinder mengakui jika dialah orang yang selama ini memberikan hadiah kepada Raffi. Mendengar itu, tentu Ambar tak bisa menerimanya dan bergegas menghampiri Verinder. Ambar pun memberitahu semuanya dan menegaskan agar Verinder menjauhi Raffi. Ambar juga meminta semua siswa agar tak ada yang buka mulut kepada Raffi setelah melihat apa yang dilakukan Ambar terhadap Verinder. Sejak saat itu, semua siswa menghindari Raffi, begitupun dengan Verinder. Mengenai aktivitas siswa lain yang berbeda terhadapnya, Raffi merasa heran. Hingga suatu hari, orang tua Raffi memintanya untuk segera pulang selama beberapa hari karena seorang pria bernama Rajuan telah datang kembali. Bersamaan dengan itu, Ambar dihubungi ayahnya yang memberitahukan jika dirinya akan menghadiri undangan pernikahan anak temannya. Sementara itu, Inder terus meminta agar Ambar segera mengungkapkan perasaannya kepada Raffi. Dan pada saat itu, Ambar pun berencana akan segera mengungkapkan perasaannya, yang membuat kedua temannya sangat senang. Ambar datang ke asrama Raffi dan menunggunya. Namun Ambar tak melihat keberadaan Raffi yang diketahui telah pergi.
Hingga kemudian ayahnya pun menghubunginya untuk memberitahukan jika ayahnya akan ke Kanada dalam beberapa lama. Hingga kemudian ayahnya pun meminta agar Ambar tak ragu-ragu untuk mengungkapkan cintanya kepada seorang wanita idamannya. Di hari berikutnya, Ambar kembali menunggu Raffi yang tak kunjung datang. Hingga kemudian Ambar meminta Inder untuk segera mencari tahu tentang Raffi. Tak lama Ambar mendapatkan sebuah kabar yang membuat hatinya seketika gelap saat mendengar jika Raffi akan segera menikah. Ambar pun bergegas ke rumah Raffi, yang tentunya Raffi dibuat heran karena mereka belum saling kenal, dan saat itu Ambar menunjukkan anting-anting pemberiannya. Dan seketika Raffi menyadari jika Ambar adalah pengagum rahasianya. Namun ketika ayah Raffi datang dan bertanya, Raffi mengaku tak mengenali Ambar, meski matanya berkaca-kaca karena tak mau mengecewakan ayahnya yang telah menerima lamaran pria lain untuknya. Ambar pun diminta untuk mengikuti perayaan tersebut, namun Ambar menolak dengan mengatakan jika dirinya salah alamat. Ambar kembali dengan hati yang sangat patah, dan sejak saat itu, hal yang sebelumnya yang bukan menjadi kebiasaannya pun kini menjadi sebuah alasan untuknya agar bisa melupakan ingatannya kepada Raffi. Ambar terus dihantui oleh rasa penyesalan yang sebelumnya tak sempat mengutarakan perasaannya kepada gadis pujaan hatinya. Kini minuman alkohol pun menjadi teman sepinya, yang membuat ayahnya pun sangat sedih karena anaknya telah merasakan hal yang sama yang dirasakan olehnya. Inder dan Jagi pun sangat khawatir melihat keadaan Ambar yang sangat memprihatinkan. Kembali ke masa setelah semua terjadi, yang saat itu dokter memberitahukan bahwa Ambar sangat kritis diakibatkan minum alkohol terlalu berlebihan, sehingga dokter pun dapat memastikan jika sisa umur Ambar hanya beberapa bulan saja. Mendengar Ambar yang semakin parah, Jagi yang bekerja di kota yang berbeda pun datang. Inder memeluk Jagi karena sangat sedih setelah mendengar pernyataan dokter perihal kondisi teman baiknya itu. Ambar pun kembali sadar dengan obrolan-obrolan yang terus ngawur, seakan dirinya baik-baik saja. Hingga suatu malam, Inder terbangun pada saat ayah Ambar menghubunginya untuk menanyakan kabar Ambar dan menyatakan jika dia ingin segera menemui anaknya. Hingga kemudian Inder tersadar jika Ambar telah hilang dari tempat tidurnya. Mereka pun mulai mencari-carinya, namun mereka tak berhasil menemukannya. Hingga kemudian Inder tersadar jika dompetnya telah tiada, yang ternyata Ambar mengambil dompet Inder dan kembali membeli minuman keras. Dan lagi-lagi dua sahabatnya pun berhasil menyelamatkannya. Hingga suatu hari, ayah Ambar dikejutkan dengan kedatangan Raffi di kediamannya, yang saat itu Raffi menanyakan tentang Ambar dan keberadaannya. Namun ayah Ambar menyatakan jika kini Ambar sedang tidak baik-baik saja. Dia memberitahukan bahwa Ambar telah kehilangan jati dirinya setelah pulang dari rumah Raffi saat itu. Ambar telah hancur dan tak memperdulikan dirinya sendiri, sehingga ayahnya tak pernah melihat senyuman Ambar sejak saat itu. Ayah Ambar menceritakan saat-saat pertama kali dia melihat anaknya meminum alkohol, yang sebelumnya Ambar sendiri yang meminta agar ayahnya segera berhenti minum. Namun kali ini Ambar pun meminumnya dengan alasan jika saat itu Ambar telah merasakan sakit, sama halnya yang dialami oleh ayahnya yang rindu kepada sosok istrinya. Sejak saat itu hanya sebotol minumanlah yang mengisi hari-hari Ambar. Hingga suatu hari, kedua sahabat baiknya datang untuk berbagi kabar gembira perihal mereka yang telah mendapat sebuah pekerjaan sebagai langkah utama menuju masa depan mereka. Namun saat itu, Ambar yang telah gagal dalam ujian kelasnya terus berhalusinasi jika dirinya akan berhasil selama tanah bekas kaki Raffi bersamanya. Inder pun memberitahukan bahwa dirinya akan segera bekerja di daerah Chandigarh, sedangkan Jagi bekerja di Bangalore. Mereka pun meminta izin untuk berpisah sementara dengan Ambar, yang saat itu Ambar serasa putus asa. Sehingga sebelum mereka pergi, Ambar menyatakan suatu permintaan. Jika suatu saat nanti dia tak sanggup lagi menjalani hidup, apa Inder mau menampungnya? Sejak saat itu, waktu yang dimiliki Ambar seakan berhenti, karena perlahan teman-teman di sekitarnya telah menata hidup masing-masing. Sedangkan Ambar hanya ditemani sekepal pasir tak berguna, beserta alkohol yang perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya.
Tanpa adanya bantuan dari teman-temannya, membuat Ambar tak mampu terbuka kepada ayahnya, sehingga Ambar diam-diam mencuri uang ayahnya untuk membeli miras. Ambar berhari-hari datang ke asrama Raffi, berharap Raffi kembali ke sana. Hingga kemudian, Ambar menemui Inder dalam keadaan memprihatinkan. Bahkan saat itu, Ambar meminta uang dengan alasan kehabisan ongkos. Meski demikian, di sela kesibukannya, Inder terus khawatir mengenai Ambar yang belum juga kembali. Hingga Ambar pun datang dengan keadaan yang lebih parah dari terakhir kali Inder melihatnya. Namun Inder terus berusaha agar Ambar kembali menjadi seperti dahulu, dan Inder sangat senang dengan adanya Ambar, dan dia pun memfasilitasinya, seakan-akan semua yang ada di rumahnya merupakan milik Ambar juga. Namun tentu hal tersebut membuat Ambar semakin leluasa untuk meminum alkohol sebagai pelengkap jiwanya. Penampakan itu tidak merubah ketulusan Inder dalam membantu dan menampungnya. Dia terus memperdulikannya dan berusaha agar Ambar bisa kembali menjadi teman terbaiknya dengan merayakan ulang tahunnya. Namun lagi-lagi, Jagi dan Inder dibuat pusing setelah Ambar kembali diam-diam pergi. Hingga kemudian, Inder dan Jagi pun sepakat untuk memberikan ruang kepada Ambar dengan memberinya sebuah lembaran baru untuk mengajar anak-anak guna mengalihkan pikiran Ambar. Ambar pun mencoba, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Tak sampai di sana, mereka tetap berusaha untuk menjaga Ambar. Dan Jagi pun mengajukan ke perusahaannya untuk dimutasi ke Chandigarh agar tidak berjauhan dengan mereka. Terlihat, Raffi sangat sedih setelah mendengar semua cerita dari ayah Ambar, yang saat itu Raffi menyatakan bahwa dia sangat menyesal. Dia juga merasakan bahwa Ambar sangat mencintainya setelah dia melihatnya waktu itu, meski Ambar tidak berkata apa-apa kepadanya. Dia pun bercerita jika setelah pertunangannya, dia tidak diam. Dia merasa kehilangan Ambar dan dia terus mencari-cari Ambar di setiap sudut tempat yang sering didatangi oleh Ambar. Hingga suatu hari, Raffi memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan calon suaminya. Dan sejak saat itu, Raffi serasa terlepas dari beban beratnya dan bergegas menuju ke kediaman Ambar. Namun ketika Raffi hendak menemui Ambar, dia mendengar kabar jika ayahnya tak mampu menanggung malu mengenai keputusan Raffi yang memutuskan pertunangannya, yang membuat ayahnya jatuh sakit. Dan saat itu, Raffi dilema. Di sisi lain, dia ingin memberitahu Ambar bahwa dia pun mencintainya. Namun di sisi lainnya, ada ayahnya yang sangat kecewa. Dan pada suatu hari, ayah Raffi pun meninggal. Sehingga kini Raffi memutuskan untuk mencari Ambar sebagai cinta sejatinya. Namun ayah Ambar menyatakan kalau Raffi terlambat karena Ambar kini sudah tidak waras. Tetapi Raffi berjanji dan meyakini jika dirinya akan membawa Ambar kembali seperti dahulu lagi. Raffi pun meminta foto Ambar sebagai pelepas rindunya. Thank you, Pak. Hingga kemudian, Inder pun dihubungi oleh Raffi yang memberitahukan jika dirinya menuju ke sana untuk menemui Ambar. Mendengar itu, Jagi dan Inder sangat senang karena mereka yakin Ambar akan segera kembali. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan Ambar yang dibawa ke ruang khusus untuk diberikan pertolongan karena keadaannya sangat kritis. Setelah berbagai usaha yang dilakukan oleh para dokter, akhirnya Ambar pun meninggal dunia dengan pasir bekas pijakan kaki Raffi di tangannya. Jagi dan Inder pun sangat sedih, bahkan Inder tak menjawab panggilan dari Raffi. Raffi yang telah sampai pun menanyakan Ambar kepada dokter yang merawatnya. Namun dokter tersebut menyatakan jika Ambar telah dipulangkan, tetapi dia tahu entah dibawa kemana. Yang ternyata, dokter tersebut disuruh oleh Inder untuk menyembunyikan kematian Ambar kepada Raffi. Jenazah Ambar pun dikeluarkan meski jarak dengan Raffi berdekatan. Yang saat itu, Raffi berjanji jika dirinya akan menemukan Ambar dimanapun Ambar berada. Dan film pun berakhir. Seperti halnya yang dialami oleh Ambar, pesan yang dapat kita ambil adalah tak selamanya cinta itu indah. Karena main hati tidak seindah yang dibayangkan. Jangan berpikir jika alkohol solusi terbaik, karena sejatinya Tuhanlah tempat mengadu yang tak akan mengingkari janji. Oke teman film, itulah kisah dari film Tabah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.